Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi amma wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa la tamshi fil ardi maraha. Dan jangan engkau Muhammad berjalan di atas bumi dengan congkak. Ini sesungguhnya petunjuk Allah bagaimana Nabi dalam menjadi da'i atau mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pada pengajian kedua saya baca wala tamshi alal ardi hauna. Jadi salah dan penting saya luruskan karena ini akan menjadi rekam jejak digital saya. Kemudian hadirin, dalam kaitan ini juga Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan juga kepada Nabi wahfid janahaka liman ittaba'aka, dan rendahkan punggungmu kepada orang yang mengikuti kamu. Maknanya perintah kepada Nabi agar tawadhu, rendah diri. Begitu pula dalam ayat yang setiap kita tahu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah Muhammad, ya, maksudnya manusia, ke jalan Tuhanmu yaitu dengan hikmah dan peringatan yang baik. Begitu pula dalam kitab Ihya, Imam Ghazali rahimahullah, seorang mujaddid, ya, mujtahid pada abad ke-45 Hijriah, beliau sampaikan satu riwayat yang bisa menjadi dalil bagaimana kita berdakwah, mengajak manusia taat kepada Allah. Ketika Khalifah Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid, yaitu penguasa daripada dinasti Abbasiyah yang kita kenal karena banyak sekali cerita tentang keadilan, kebijaksanaan Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu ketika diingatkan oleh seseorang laki-laki dengan keras, maka beliau balik berkata, qad ba'atha man khairun minka ila man huwa syarrun minni. Sungguh telah mengutus kepada orang yang lebih baik daripada kamu, ya, dan mengutus kepada orang yang lebih buruk daripada yang tidak lebih buruk daripada saya. Yaitu maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun ketika Allah sampaikan idhaba ila fir'auna, berangkat kamu Musa Harun kepada Fir'aun, fa innahu tagha, karena sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka apa nasihat beliau? Nasihat Allah Subhanahu wa taala, wa qula lahu qaulan layyina, dan berkatalah atau dakwahlah, ajaklah Fir'aun, ingatkanlah Fir'aun, tapi dengan qaulal layyina, dengan perkataan yang lembut, yang layyin, penuh dengan hikmah. Siapa tahu ya tadzakkar wa yakhsha, dia menjadi ingat kepada Tuhannya dan menjadi takut kepada Tuhannya. Baiklah Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memang awali majelis ini dengan ayat tentang perkara ini, di mana juga saya telah salah ketika pada majlis atau kejayaan meraih kejayaan yang kedua. Maka penting saya luruskan saat ini. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa masalah daripada hiruk pikuk, daripada pertengkaran-pertengkaran yang terjadi pada umat ini di belahan dunia ini? Ini sesungguhnya bermula daripada setelah runtuhnya Khilafah Turki Utsmani, dan pengetahuan setiap umat, setiap orang Islam, orang beriman, bahwa diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana kan ada ayat bahwa ketika Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ini ja'ilum fil ardi khalifah, bahwa sungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas bumi. Maka di sana kemudian senantiasa kita mendengar bahwa manusia ini maksudnya agar untuk menjadi khalifah, pemimpin di atas permukaan bumi ini, sebagai pengganti Allah, ya, khalifah tamfil ardh, ya. Kalau khalifahnya Allah maksudnya menggantikan Allah untuk menjalankan keadilan dan segala macamnya kebaikan-kebaikan untuk kehidupan umat, kehidupan makhluk-makhluknya Allah yang ada di atas permukaan buminya Allah. Kan tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita jadikan jadil sesungguhnya juga adalah janji Allah. Dan memang benar apa yang Allah janjikan. Ketika dalam ayat dalam surat An-Nur Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh. Kalimat la yastakhlifannahul ardh ini adalah janji Allah.
kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Lebih tepatnya itu maknanya kan wa'adallah, Allah telah berjanji. Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, wa amilus salihah, dan beramal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan pasti, Allah akan jadikan khalifah. La yastakhlifan ini sebenarnya kalimat khusus. Karena fi'il mudhari' yang asalnya itu mujarrad ditambah dengan alif senta menjadi bab istif'al yang bermakna lit talab, lit taklib, kemudian lil mutawa'ah. Kemudian juga ada di sini yang paling penting menjadi dilihat oleh setiap kita, adanya lam taukid di awal kalimat ini dan adanya nun tsaqilah, nun taukid juga di akhir dari kalimat ini. Maknanya pasti Allah akan jadikan khalifah. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, di sana memang dijelaskan setelah menjelaskan ayat ini, di mana ini adalah hadza wa'dun minallah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini ada janjinya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ja'alu ya ummatahu khulafa, bahwa Allah akan menjadikan umat Nabi ini khalifah. Ai a'immatan fil ard, yaitu pemimpin di atas muka bumi. A'immah bukan imam ya, tapi pemimpin, a'immah. Karena khulafa ini jamak. Wal wulath, dan ya pemerintah, wulatul fil ard maksudnya penguasa di atas bumi ini. Bihim tasluhul bilad, dikatakan di situ bahwa dengan dijadikannya khalifah maka akan terjadi kebaikan-kebaikan di atas permukaan bumi ini. Negara, bilad itu negara atau kampung, negeri. Baik hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dan ini telah benar sebagaimana telah kita tahu bagaimana akhirnya Nabi yang sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya awalnya di Mekah, dia dalam tekanan-tekanan, dia adalah kaum yang rendah, tidak dikenal. Tapi kemudian bagaimana kita tahu istilahnya Khulafaur Rasyidin, kemudian kita tahu bagaimana perpindahan daripada Madinah ke Irak, kemudian ke Turki, ya, khilafah Turki Utsmani 500 tahun kurang lebihnya, telah menguasai dunia, 2/3 dunia semuanya muslim, hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sesungguhnya yang menjadi dasar bahwa kita akan menjadi khalifah. Kita semestinya memimpin peradaban dunia, memimpin dunia ini. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelajaran bagi setiap kita sesungguhnya untuk mengkilas balik, ya. Bagaimana setelah runtuhnya khilafah Turki Utsmani yang dikatakan kurang 1924 lah jelasnya. Sudah tidak lagi umat Islam ini ada dalam kekhilafahan. Di sana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama pun kebingungan harus seperti apa. Maka saat itulah kemudian muncul organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, gerakan-gerakan, atau muncul negara, muncul kemudian mereka-mereka yang kemudian menginginkan agar menjadi negara Islam. Di sini perbincangan atau diskusi yang amat panjang bila akan kita diskusikan. Maka saya tidak akan membahas terlalu jauh perkara ini. Tapi bahwa ada orang-orang yang ingin Islam berjaya, yaitu dengan memasuki jalur politik. Tapi ada sebaliknya yang menjauhi, bahkan antipati kalau kita mau katakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya lah seperti yang kita kenal organisasi NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Ini adalah upaya-upaya dari ulama, ya kan, untuk memajukan Islam, tapi tidak dengan jalur politik praktis. Tapi secara pribadi mereka tetap berjuang bagaimana kemudian memasukkan nilai-nilai, atau kalau perlu berjuang agar di negeri itu kemudian ditetapkan diberlakukan syariat Islam secara kafah. Karena sebagaimana kita tahu, keinginan setiap kita sesungguhnya bagaimana Islam berjaya, bagaimana Islam menjadi sebuah aturan yang kita ikuti, taati bersama-sama. Kali adalah aturan Allah dan Rasulnya. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya juga runtuhnya khilafah Turki Utsmani menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi setiap kita. Kenapa kemudian runtuh? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama di sini di antaranya yang biasa saya ikuti kajiannya ataupun saya baca, ada namanya kitab Hayatus Sahabah maupun kitab-kitab yang lain itu hadirin, bahwa kalau kita lihat ayat Allah wa'adallahu alladziina amanu, ini janji Allah, dan la yastakhlifannahum itu pasti cuman kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang beriman.
dan beramal soleh. Sesungguhnya lah, kata ulama-ulama yang biasa saya dengar, ulama dakwah, bahwa apakah pertanyaannya, apakah benar kita sudah beriman, amal kita sudah soleh sebagai ini umat? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perintah yang lain dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian semua kama amanan nas, sebagaimana manusia telah beriman. An-nas ini katanya adalah sahabat-sahabat, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana hadirin iman mereka? Iman mereka sempurna, sehingga imaniyah mereka dikatakan imaniyah mereka sempurna, ubudiyah mereka sempurna, muasyarah mereka sempurna, muamalah mereka sempurna, akhlak mereka sempurna, sehingga maka sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada mereka yang betul imannya, betul amalnya. Jadi sesungguhnya hadirin, pertanyaannya, apakah hari ini kita telah beriman dan beramal soleh? Hadirin, ulama jelaskan, sesungguhnya iman ini ada dua katanya. Iman ini ada iman maujud, ada iman matlub. Apa itu iman maujud? Apa itu iman matlub? Iman maujud ini adalah iman yang kita dilahirkan dari ibu orang tua yang muslim, maka sejak lahir pun kita diadhani, sejak kecil pun kita telah diajari Islam. Maka seperti itulah kemudian di KTP kita ditulis kita ini adalah orang Islam. Tapi ini iman maujud katanya hadirin. Islam telah ada sejak kita dilahirkan. Tetapi iman yang dikehendaki di sini adalah iman matlub, iman yang diusahakan sehingga iman sempurna. Seperti apa? Seperti imannya sahabat. Itulah maksud ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu. Orang beriman ya beriman sebagaimana imannya sahabat. An-nas di sini adalah sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hadirin kalimat wa'adallahu alladzina amanu ini, kata ulama, di sini ini mengandung dua makna, yaitu makna mau'ud dan matlub. Ya. Kalau Allah katakan la yastakhlifannahum, pasti saya akan jadikan khilafah mereka. Ini adalah mau'ud, janji Allah yang dijanjikan Allah. Tapi sebelumnya di sini ada matlub, ada perintah, ada yang dituntut oleh Allah. Apa itu? Iman amal. Iman amal sebagaimana dalam ayat lain janji Allah juga kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Itu kan, kalau seandainya penduduk sebuah negeri, ya, sebuah kampung, kan, negeri, negara beriman dan bertakwa, imannya benar, takwa, melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka pasti la fatahna, ya, pasti akan kami buka. Apalagi kalau ayat la yastakhlifanna, lam taukid, kata ulama nahwu, nunnya juga nun taukid, depan belakang betul-betul Allah pastikan bahwa pasti akan aku jadikan khilafah. Tapi kenapa kemudian kita lihat umat malah saling bertengkar? Bagaimana Afghanistan, dulu kita kenal adanya Taliban dan Mujahidin, hari ini juga kita lihat bagaimana Yaman dengan Arab Saudi. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi iktibar pelajaran. Sesungguhnya seperti apa ini khilafah? Khilafah ini adalah janji Allah. Bahkan ada biasa teman katakan ini hadiah Allah. Sebagaimana dalam ayat lain dalam surat As-Saff itu kan, kalau kalian ya beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian memperjuangkan, jahadu bi amwalikum wa ampusikum, memperjuangkan agama dengan harta dan diri kalian, maka pasti Allah akan berikan kemenangan kepada kalian. Ya, Allah akan ampuni dosa kalian, Allah akan masukkan kalian ke dalam surga, dan juga Allah janjikan kemenangan. Apa janjikan? Namanya nasrun minallah wa fathun qarib. Itu kemenangan, pertolongan Allah yang setiap kita akan menyenanginya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita penting memperhatikan nasihat-nasihat ulama bagaimana mendakwahkan ini agama. Ya, agama hendaknya kita dakwahkan dengan penuh hikmah, dengan lemah lembut, dan hendaknya kita melihat sekitar kita. Sesungguhnya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa hadirin, kecuali menyalahkan setiap kita. Mulai daripada keluarga kita. Lihat apakah sudah ada wujud agama dalam kehidupan kita, tetangga kita, kampung kita. Kita jangan terlalu jauh teriak ke yang di sana, walaupun itu juga mesti kita perjuangkan.
Sama-sama kita perjuangkan. Akan tetapi hendaknya perjuangan bila menyangkut kaitannya dengan politik, hendaknya dengan hati-hati. Hendaknya dengan hati-hati. Disinilah hadirin bahwa kata ulama tidak mungkin syariat Islam ini akan kita bisa terapkan dengan cara meraih kekuasaan, tetapi umat bodoh dengan agama, lemah segala-galanya, lemah terutama daripada sisi ilmu, sisi iman, dan rusak amal, rusak akhlak, karena mereka selalu akan menjadi penentang. Dan bagaimana bisa kemudian syariat ditegakkan? Disinilah hadirin subhanahu wa ta'ala, ulama bagi tahu kepada kita bahwa sesungguhnya dalam perjuangan Islam itu atau ilahi kalimatillah ada namanya periode Mekah, ada periode Madinah, bahwa umat ini mesti dibentuk, dan seperti itulah ummah ini menjadi terbentuk menjadi ummatan wahidah, umat yang satu. Hadirin subhanahu wa ta'ala, bersaudara, yasuddu ba'duhum ba'dan, saling menguatkan satu sama lain. Ini karena pembentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di Mekah, belum datang pertolongan dalam arti kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan ketika pindah ke Madinah itu pun 10 tahun berikutnya, kalau 13 tahun kurang lebih di Mekah, itu dengan perjuangan-perjuangan hadirin. Maka ada namanya periode Makkiyah, ada namanya periode Madani. Tetapi yang kalau kita dulu, ya karena saya ini kan dapat masih zamannya terkenalnya Nur Khulis Majid, diskusi dengan Amin Rais dan para pemikir-pemikir Islam ketika itu, bagaimana selalu berbicara yang namanya Madani, ya kan, negeri Madani atau persoalan khilafah ini. Tapi hadirin, kalaulah kemudian yang selalu kita diskusikan itu adalah persoalan khilafah ketika umat ini berkuasa, Allah berikan kekhilafahan, ini kan parsial namanya. Yang mesti kita ingat bagaimana khilafah diberikan kepada ini umat melalui perjuangan. Bagaimana sahabat-sahabat meninggalkan kampungnya, terusir dari kampung halamannya, dari keluarganya, habis hartanya, meninggalkan anak istrinya menjadi yatim piatu, istrinya menjadi janda, terpotong lehernya, semua demi ilahi kalimatillah. Maka kalimat jihad sesungguhnya telah ada pada periode Mekah, dan saat itu belum ada perintah perang. Maknanya sesungguhnya ketika mendengar membaca ayat jahidu, itu maksudnya ya dakwah. Bukan maknanya perang hadirin. Perang itu adalah satu kondisi di mana terpaksa karena mereka menyerang kita. Maka kalau kita boleh katakan keputusan bahwa saat ini kita perang, ini kita hendaknya berhati-hati dan perlu didiskusikan kembali. Bagaimana kalau kita katakan sesungguhnya kita tidak perang, kita lagi aman. Justru aman dan damai inilah yang menjadikan lalai ini umat. Sebagaimana tangisan seorang sahabat ketika berhasil menguasai Andalusia atau Spanyol dahulu. Saat itu menangis. Kenapa? Karena kemenangan, justru di balik kemenangan itu, di balik kemerdekaan akan ada kelalaian-kelalaian setiap kita. Lalai dengan di mana harta diberikan, dan ini kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuasaan, harta. Idza busitat alaikumud dunya, yang dikhawatirkan Nabi, kalian malah berlomba-lomba dengan dunia untuk meraih dunia, lupa dengan perjuangan. Bahwa umat ini kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Tapi kata Sayyidina Umar, umat ini akan menjadi terbaik falyuddi syartallah, hati hendaknya ditunaikan apa yang menjadi persyaratan Allah. Apa itu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka hendaknya mendakwahkan ini agama. Maka agama ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab setiap kita, mulai dari kita. Kalimat balighu anni walau ayat itu kan walaupun kita tahu satu ayat. Jangan kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala kita lalai dalam perkara ini. Dan hendaknya juga dakwah kita mengajak manusia taat kepada Allah ini dilakukan dengan adab-adab yang sempurna. Dan kita tidak akan mampu orang awam ini bila tidak mengikuti daripada ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ulama yang mengenal Allah, ulama yang takut kepada Allah, bukan hanya ulama yang mampu berpikir, karena nanti dia akan terlewat oleh karena pikirannya, tapi yang takut dengan Allah, yang selalu ada dalam hifadah penjagaan Allah, kontrol Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini juga mesti ingat ini janji Rasulullah SAW bahwasanya, nah ini yang orang kurang hemat nampaknya. Kalau kita coba belajar menganalisa, ya, walaupun kita ini siapa, tapi kita belajarlah lewat digital YouTube channel yang Al-Mukhlisun Baraya ini, daripada upaya saudara kita, bahwa yang kita lupakan ini janji Rasulullah SAW ketika mengatakan
Innallaha yab'usu ala ra'si mi'ati kulli sana may yujaddidu amra dinihi. Sesungguhnya Allah ini akan mengutus dalam setiap ujung abad 100 tahun ya. 100 tahun itu kan satu abad. Orang yang menjadi mujaddid, yang memperbarui urusan agama sehingga kita menjadi terbimbing. Dan dalam hadis yang lain kan man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa idza akhta falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad, tentu ini ulama maksudnya. Kenapa? Kita lihat setelahnya. Barang siapa yang berijtihad benar mendapatkan 2 pahala. Wa idza akhta, dan jika salah falahu ajrun wahid, mendapatkan 1 pahala. Tentu di sini hanya Allah yang mengetahui. Maka kata ulama maksudnya ini adalah ulama yang betul-betul mumpuni untuk berijtihad. Kita jangan lupakan ini. Bahwa dalam dakwah tetap kita ikut ulama. Karena ulama warasatul anbiya. Dan sungguh setelah runtuhnya Khilafatul Utsmani telah banyak ulama-ulama yang buat ijtihad. Organisasi itu adalah ijtihad. Dan kita telah selamat dengannya, mengenal agama lewat Muhammadiyah, lewat Nahdlatul Ulama, lewat organisasi-organisasi keagamaan yang lain. Kita mesti mengakui perkara itu. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian ijtihad dan setelah runtuhnya Turki Utsmani, maka kita lihat di belahan dunia ini ada juga ijtihad tanpa harus meniru-niru sebagaimana hari ini membuat organisasi dengan ADART. Bukan organisasi hadirin, tapi hanya membentuk jemaah-jemaah, dan telah terbukti gerakan ini seluruh dunia menyatukan umat. Dan sesungguhnya esensi daripada khilafah, kata ulama, NU ya khilafah esensinya. Kemudian Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan seluruh organisasi yang lain dengan kepengurusan, ada istilahnya muhtasyar, tampis, ada ketua umum, dan di mana semuanya di bawah, hierarkinya ke bawah. Bahkan kalau berbicara ya seperti misalnya kepolisian lah, hierarki tentara lah, bahkan negara ini pun sesungguhnya seperti ya khilafah. Karena khilafah itu bagaimana kita sebagai rakyat mentaati. Bahkan dalam Riyadhus Shalihin kan ada bab itu wujubi taatil umara fi ghairil maksiyah. Yang tidak boleh ditaati itu hanya persoalan-persoalan mengajak maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin li maksiatil khaliq. Kan seperti itu, ini semua kita telah tahu. Oleh karenanya ketika mendambakan terwujudnya khilafah, ya kan, maka penting kita memperhatikan sudahkah wujud agama dalam kehidupan ini umat. Ya, imaniyah umat, ubudiyah umat, muasyarah umat, muamalah umat, akhlak umat. Di sini penting diperhatikan sehingga nantinya lahir misalnya seorang pemimpin, tapi malah pemimpinnya rakyatnya senantiasa berkhianat, senantiasa misalnya mengolok-olok dan segala macamnya. Ini telah nampak, maka menjadi muhasabah bagi setiap kita bahwa di balik maut yang dijanjikan Allah sesungguhnya ada matlub. Matlub itulah perbaikan iman dan amal. Maka tidak ada gerakan yang paling baik kecuali gerakan iman. Bagaimana setiap kita sama-sama islah diri, terutama islah iman. Karena bila baik iman, maka niscaya akan otomatis baik amal. Bila baik amal, secara otomatis akan baik akhlak kehidupan ini umat. Dan apa janji Allah? Pasti Allah akan turunkan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti akan aku buka keberkahan dari langit dan aku keluarkan dari bumi. Ini janji Allah yang pasti kepada setiap kita. Dan hadirin, kita jangan hanya tahu apa yang dijanjikan, tapi juga mesti paham apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita orang beriman. Saya kira seperti ini dalam materi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan kita, dan kita beristighfar dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.